perasaannya setelah ternyata tuh jadi pemenang Duta Polnes tahun 2024. Peserta-peserta duta yang tahun ini tuh ambisinya tuh semua kuat-kuat. Jadi tuh kayak yang peserta finalis putri udahnya cantik-cantik, terus tuh mereka orang yang berintelek semua. Jadi mereka tuh aktivis semua. Kang Zik kemarin itu kan disuruhnya karena memang ada proker dari himpunan sendiri buat mengirimkan satu perwakilan putra-putri buat masuk duta gitu, buat menjadi peserta duta kan. Hai Sobat Polnes, kembali lagi di podcast Bebujur, berbincang bareng Ujur. Perkenalkan, nama saya Cia sebagai host podcast pada Bebujur hari ini. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih, tapi ada co-host saya, yaitu Saya Wafia. Oke, kalian tahu nggak sih kalau Polnes baru aja ngadain pemilihan duta kampus tahun ini, yang mana pada pemilihannya kemarin tuh seru banget. Nah, kali ini kita udah kedatangan 2 tamu spesial nih. Siapa tuh, Wapia? Jadi hari ini kita kedatangan tamu winner Putra Putri Duta Polnes 2024. Tepuk tangannya dulu dong. Mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri dulu ke kita. Oke, saya Bayu Awal Putra dari jurusan Teknologi Informasi dengan prodi D4 Teknik Informatika dan Multimedia. Saya angkatan 23. Untuk kakak sendiri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Indah Wardana. Saya mahasiswa jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri angkatan 2022. Oke, kita ngucapin selamat ya buat Kak Bayu dan Kak Indah atas terpilihnya menjadi winner Duta Polnes tahun 2024. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, di podcast ini kita bakal sharing-sharing nih Kak, pengalaman kakak selama menjadi Duta Polnes tahun 2024. Jadi gimana nih kabarnya Kak Bayu dan Kak Indah? Oke, saya dulu ya. Oke, mungkin kalau kabar saya untuk saat ini, alhamdulillah baik. Dan sedikit mungkin kalau kita bilang karena sekarang bulan puasa jadi agak loyo ya, tapi nggak apa-apa, itu bukan menjadi penghalang kita untuk tetap selalu menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Oke. Harus tetap semangat ya. Iya, harus semangat. Kalau dari saya sendiri ya alhamdulillah baik, cuman ya agak rehat dulu dari kegiatan-kegiatan yang ada lah. Jadi lebih banyak istirahat lah. Jadi lebih fokus ke kuliah aja gitu ya. Untuk kegiatan yang lain mungkin direhatkan dulu gitu. Ya, kurang lebih begitu. Rehatkan kegiatan karena bulan puasa ini ya? Enggak, emang karena pengen aja. Memang lagi pengen rehat. Iya. Mungkin karena padat banget ya orang. Orang sibuk ya. Orang sibuk. Nah, gimana nih perasaannya setelah ternyata tuh jadi pemenang Duta Polnes tahun 2024? Oke, untuk perasaan saat dinobatkan ya atau menjadi winner ya Duta Kampus Polnes, mungkin perasaan saya yang pertama bahagia. Oh, pasti sih. Dan juga terharu karena ngerasa kayak dulu pas masih mahasiswa baru ngelihat duta-duta tuh kayak cuman berangan-angan pengen gitu jadi seorang duta kampus, tapi kayaknya enggak deh dengan kepribadian saya yang masih enggak pantas lah ya untuk menjadi duta, tetapi namanya kita mau mencapai sesuatu dan kita mau belajar dan terus berproses. Dan di situ pas saya dinobatkan jadi duta tuh apa ya, kayak bahagianya tuh lebih banyak gitu karena gak semua orang bisa berada di posisi ini, tetapi semua orang bisa, gak semua orang ada tapi semua orang bisa gitu, tergantung dari prosesnya. Pokoknya bahagia lah karena bisa berada di titik ini. Benar, karena mungkin nggak nyangka ya Kak ya. Nggak nyangka banget bakalan bisa menjadi winner. Awalnya kan masuk tuh cuman masuk aja, ikut iseng aja ya, pengen coba gitu. Pengen coba, tapi memang sih udah tanggung jawab ya sebagai ini duta Tekim dulu. Jadi pas dinobatkan
rasanya nangis gitu. Nangisnya bukan karena sedih, tapi nangisnya karena bahagia, terharu. benar. Itu sih perasaannya. Oke. Untuk Kak Bayunya gimana? Kalau dari saya sih perasaan pertama itu syok sih, kayak gak nyangka karena kan ibaratnya yang peserta lain itu di atas gitu, ibarat kita masih maba, saya masih maba kan, terus peserta yang lain itu di atas angkatan 22 gitu, terus ngelihat mereka kayak lebih pantas lah. Jadi ya reaksi pertama jujur kaget dong, kayak gak percaya loh. Benar. Ini beneran gitu. Jadi dan yang kedua itu ya bahagia lah, senang karena ikutnya juga awalnya bukan dari keinginan sendiri gitu. Oh, Ya gitu. jadi selama ini tuh ada rasa insecure ya selama ikut Duta Polnes, insecure dan pressure. Iya, kalau dibilang insecure, iya sih, soalnya kan ngelihat mereka lebih ke lancar gitu dalam ngejalanin prosesnya gitu. Oke. Iya sih, karena peserta-peserta duta yang tahun ini tuh ambisinya tuh semua kuat-kuat. Jadi tuh kayak yang peserta finalis putri udahnya cantik-cantik, terus tuh mereka orang yang berintelek semua. Jadi mereka tuh aktivis semua. Bahkan angkatan tahun lalu tuh ngomong gitu sama kami, kalian hebat loh, angkatan kalian tuh orang-orang yang memang udah siap mau menjadi duta. Jadi pas kita awal karantina tuh udah kaget, pas pra karantina deh kita lihat-lihat, Iya. Iya. ini kayaknya saya nggak pantas deh jadi winner nih, kayaknya ini pasti dari jurusan lain deh, karena baru lihat dari wajahnya aja udah meyakinkan ini kayaknya kita nggak bakalan deh, tapi kita tetap harus berusaha. Iya, yang penting mau mencoba, mau berusaha. Ya, mau berproses. Betul. Lanjut nih, apa sih latar belakang Kak Bayu dan Kak Indah akhirnya memutuskan untuk mau coba deh gitu ikut Duta Polnes tahun ini? Mungkin Kak Bayu dulu yang bisa jawab. Kalau dari latar belakang sih kemarin itu kan disuruhnya karena memang ada proker dari himpunan sendiri buat mengirimkan satu perwakilan putra putri buat masuk duta gitu, buat menjadi peserta duta kan. Awalnya itu memang nolak karena tuh kayak gak pede lah, ibarat di jurusan TI kan memang mahasiswanya tahun ini paling banyak kan, Iya. 400 berapa gitu, 400 sekian. Terus di antara 400 itu kok saya gitu yang dicoba aja gitu. Ya memang udah ada ngajak mahasiswa lain, cuman mereka nolak. Jadi saya juga awalnya nolak, cuman setelah dengar proker itu, nah kebetulan saya himpunan juga di Hima TI itu di TI. Iya. Jadi saya ya udah buat proker lah gitu, jalanin. Nah, sampai pas masuk karantina itu kayak ngejalan, oh ya udah biasa aja lah, nggak usah terlalu aktif, toh emang nggak niat gitu. Awalnya nggak niat kan, Karena cuman mau coba aja gitu ya. iya karena emang suruhan gitu, jadi setidaknya Mewakili udah ya. ikut ya, Oh, mewakili. ngikutin alur. Iya, ngikutin alur lah awalnya. Jalanin aja gitu ya. Cuman lihat loh, kok banyak gitulah, kayak ada yang tantangan lah gitu, ada yang nantang kayak Ada hal-hal baru yang ya diterima. kok mereka bisa gitu. Kalau mereka bisa kenapa saya enggak gitu Iya, ya? Kak. Betul itu Nyoba betul. gitu. Akhirnya mulai beradaptasi, mulai coba adaptasi, terus ya ikut sama alur mereka gitu. Kalau Kak Indah sendiri nih, Oke, penasaran kalau kita. latar belakang saya mengikuti Duta Kampus Polnes ya, mungkin karena juga udah kewajiban saya, karena alhamdulillah juga di tahun 2022 saya terpilih menjadi Duta Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda. Jadi dari Duta Tekim ini, karena kita di jurusan Teknik Kimia itu siapapun yang menjadi atau dinobatkan menjadi Duta Tekim itu bakalan maju di Duta Kampus Polnes. Jadi tuh kita tuh
berurut gitu, tertuntun gitu kan, kayak dari duta TK, dari duta jurusan dulu, baru kita naik ke duta kampus Polnes. Dan latar belakang saya kenapa awalnya kan harusnya kan prosesnya dari duta Tekim dulu kan. Iya, Awalnya itu juga dari duta Tekim tuh karena di teknik kimia itu ada kayak lomba pas festival kimia dan harus kita setiap kelas tuh ngirim delegasi 2 orang. Kalau semisal nggak ngirim kita ada sanksi gitu kan, kayak kena denda gitu. Nah, terus tuh teman saya tuh kayak bilang, kamu aja ndak, soalnya kamu kayak gini aktif kayak gitu kan, karena memang udah terbelakang udah aktif organisasi kayak gitu kan. Nah terus nih mau nggak mau supaya kelas saya nggak kena denda, ya sudah saya ikut tuh duta Tekim. Awalnya tuh kayak sudah deh, yang penting ikut, yang penting mewakili, yang penting nggak kena denda kan gitu. Yang penting nyoba Iya, yang pokoknya penting ya. nyoba pokoknya. Iya. Nah tapi ternyata di Tekim tuh banyak yang nggak minat. Nah tapi awalnya nggak niat, tapi pas tes gitu kan, tes tertulis, terus saya kayak effort banget harus menjawab semua pertanyaan. Terus pas tes bakat tuh kayak orang-orang pada nggak niat, saya paling effort udah pakai inilah, pakai itulah kan. Nah tiba-tiba tiba di saat dimana grand finalnya duta Tekim ya, saya dinobatkan di situ udah sebagai langkah awal saya ya menjadi seorang duta. Padahal dulu nggak pernah gitu, nah cuman berangan-angan aja, nggak pernah bakalan kepikiran bakalan dinobatkan jadi duta kampus lah, duta jurusan lah gitu lah, duta tuh nggak pernah gitu kepikiran. Tetapi habis itu berproses lah di Tekim kan, di duta Tekim. Bahkan dulu pas saya baru dinobatkan ya jadi duta Tekim tuh ada aja tuh orang-orang yang kayak kita bisa bilang iri, nggak juga sih, cuman kayak bilang ngapain sih jadi duta gitu, ngapain sih jadi duta kan, apa sih tuh duta lo cuman kerjanya MC gini kan. Jadi situ tuh udah kayak kenapa sih orang-orang jadi duta tuh banyak tahu anunya apa namanya yang bakal kita dapatkan gitu loh, cuman orang-orang nggak tahu karena nggak merasakan kan. Nah dari situ saya memotivasi kan, wah harus gimana ini akan saya jadikan motivasi deh, ucapan-ucapan orang yang nggak dukung saya. Kamu kalau jadi duta Polres nggak bakalan bisa, nggak bakalan. Nanti itu ada pemenangnya tuh udah ditentuin gini-gini lah gitu lah kan. Nah terus tuh saya kayak nggak saya bakal mengubah statement semua orang gitu, dimana semua orang tuh bisa gitu kan. Di saya tuh akhirnya tiba saatnya dimana mulailah di si duta kampus Polnes nih. Awalnya tuh kayak ragu juga daftar, tapi karena udah tanggung jawab ya kan, jadi saya ikut, saya mulai mengisi semua persyaratan pendaftaran, hadir di prakarantina, dan juga pas selama duta di acara tuh dari awal sampai akhir tuh memang betul-betul karena ingin membuktikan ya kan, jadi ucapan-ucapan orang saya jadikan motivasi kan. Jadi itu betul-betul saya effortnya, tapi nggak berekspek bakal jadi winner, cuman effort aja, berusaha aja kan, berproses aja kan gitu. Jadi dan juga alhamdulillah karena memang saya udah mempunyai latar belakang percaya diri dalam berpublic speaking, tampil di depan banyak orang kan. Jadi itu salah satu latar belakang saya selama karantina tuh menonjol lah ya sama dari teman-teman yang lain, bukan membanggakan diri, tapi memang selama itu tuh dari latar belakang kepercayaan diri ini yang saya tunjukkan selama dari pendaftaran sampai final gitu. Jadi awalnya tuh cuman karena tanggung jawab gue juga jadi delegasi juga kan. Akhirnya bisa jadi winner duta kampus Polnes. Itu sih latar belakangnya jadi duta kampus. Menarik ya Cia. Iya, Ini menarik kayak banget. ternyata dari dorongan teman. Iya, terus dari yang dukungan orang. dari Ada juga sih yang kayak ngedukung, tapi lebih banyak yang ngedukungnya. Jadi bersyukur kita masih dikelilingi sama orang-orang baik. Iya. Terus ini kan kalau Kak Indah sendiri itu duta Polnes, sebelum duta Polnes itu duta Tekim. Betul. Sebelumnya lagi ada nggak? Apa duta Tekim itu pertama? Ya itu kalau untuk duta saya baru berkecimpung pertama di duta Tekim Polnes, baru duta kalau Polnes. Kak Bayu sendiri? Apakah ini yang pertama atau mungkin ada sebelumnya? Paling pertama, ini betul-betul pengalaman yang betul-betul baru di dalam hidup ya. Jadi, Terus untuk kedepannya ada pengen ikut duta-duta lagi nggak? Duta Samarinda kah, Iya. duta pemuda kah, duta olahraga lingkungan kah? mungkin. Duta-duta. Kalau Bayu mungkin Bayu dulu. kalau untuk melangkah yang lebih besar ya ibaratnya. Iya. Untuk keinginan sih ada, cuman masih belum dulu deh guys, soalnya masih mau ngebaikin yang internal dulu sebelum kita coba ke eksternal gitu. Jadi kayak ngebuat versi terbaik lah
di dalam duta Polnes dulu, baru coba ke eksternal yang di luar Polnes. Jadi Kalau Kak Indah, ibaratnya fokus ke duta Polnes ini dulu ya, banyak-banyak Iya. belajar dari sini biar Iya. banyak bekal buat nanti kalau misalnya mau lanjut ke duta Samarinda kah atau apa gitu ya. Ya. Iya betul. Betul. Nah, boleh diceritain ke kita nggak sih tahapannya itu apa aja dari awal daftar sampai akhirnya tuh penentuan winner Duta Polnes tahun 2024 nih Kak? Oke, mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan Boleh, yang tadi boleh, yang boleh. ada minat gak keluar gitu ya kan? Iya. Nah, kalau minat untuk mengikuti duta di luar duta kampus tuh ada, niatnya ada, tetapi mungkin karena sekarang kita ada tanggung jawab di duta kampus Polnes, kita harus selesaikan dulu apa yang sekarang kita emban amanahnya kan. Kalau keluar tuh banyak, karena kan duta tuh bukan cuma kayak duta lingkungan, pariwisata, bahkan putri hijab, putri muslimah itu semua ada. Bahkan kemarin alhamdulillah baru dinobatkan jadi duta Polnes langsung ada tawaran ikut Putri Hijab Indonesia, tapi awalnya disuruh untuk di Kalimantan dulu. Kalau di Kalimantan baru maju ke Indonesia, cuman saya nanya-nanya lah dulu sama orang-orang Iya. ya kan, ini gimana saya ikut atau enggak. Bukan orangnya nggak dukung, tapi dari saya sendiri juga sadar bahwasanya tuh di kampus tuh udah banyak kesibukan kan, belum lagi organisasi Iya. saya selain duta kan, jadi saya fokus dulu untuk menyelesaikan apa yang udah saya emban sekarang, mulai dari duta, apalagi duta Polnes ini kan banyak program-program kerja yang harus kita realisasikan. Jangan sampai karena karena kita udah kayak mau dibilang, ini duta jadi maju lagi duta ini, Iya, jadi iya. lupakan sama duta Polnesnya, itu nggak boleh. Jadi kita harus betul-betul fokus untuk memperbaiki atau memperbaikilah nama baik duta kampus Polnes ini supaya bisa keluar dan juga bisa dikenal banyak orang. Itu sih. Gitu ya. Iya. Kalau untuk mulai dari awal pendaftaran ya kan Iya. sampai Iya, benar. winner. Nah, mungkin kalau untuk proses pendaftaran dari menjadi duta kampus Polnes itu awalnya kita dapat informasi dari sosial media ya, sosial medianya duta Polnes. Di situ udah buka pendaftaran kan. Nah, di situ kita pendaftarannya seperti ngisi motivasi jadi duta apa, terus ada beberapa lah berkas-berkas yang harus kita isi, terus tuh ada kayak apa ya, surat aktif dan juga kartu hasil studi, banyak lah pokoknya untuk persyaratan-persyaratannya kan. Setelah kita ngisi pendaftaran sampai tiba masanya prakarantina. Nah, prakarantina ini kita tuh kayak disampaikan mengenai apa-apa aja perlengkapan yang harus kita bawa selama masa karantina. Terus tuh Iya. tahapan-tahapan apa aja yang bakalan kita hadapi selama masa karantina. Jadi di prakarantina tuh tempat kita untuk nanyakan sama panitia, ini gimana, ini nanti apakah ada penampilan kayak gini, apakah kita harus bawa ini, bawa itulah, karena juga dari panitia kan memberikan informasi kan terkait karantina nanti, memberikan kita informasi bahwasanya di hari pertama tuh kegiatannya seperti ini dan kalian harus pakai dress code atau baju seperti ini gitu. sudah Nah, ditentukan. iya di prakarantina. Setelah prakarantina itu sekitar 3 hari ya setelah prakarantina 3 hari. kita masuk di masa karantina. Nah, masa karantina ini betul-betul masa dimana kayak apa ya, kayak tantangan gitu, karena disinilah kita lihat, kan prakarantina kan cuman interaksinya tuh cuman panitia, kita yang sebagai peserta cuma nanya-nanya biasa. Nah, di karantina ini betul-betul udah tahap yang paling hampir bisa dibilang paling inti lah ya sebelum grand final tuh. Iya. Jadi di karantina hari pertama tuh kita kayak ini, karena kita kan perjurusan kan berpasangan nih kan. Nah, di hari pertama tuh kita diacak. Jadi kita nggak boleh sepasang sama Pasangan satu jurusan, satu iya. jurusan. Nah, terus tuh setelah kita penentuan pasangan, kita perkenalan sama panitia dan juga duta-duta tahun 2022. Setelah itu ada sesi pematerian. Nah, sesi pemateriannya ini tentang public speaking-nya, public Ya, speaking, terus tuh apalagi banyak pokoknya tentang kampus lah, tentang duta, itu kita ada semua sharing-sharingnya. Nah, setelah masa sharing-sharing kita kayak perkenalan lagi sama
Duta 2021. Jadi ada lagi tuh kesan-pesan dari angkatan 2021 itu di hari pertama ya. Jadi itu fokusnya ke sharing-sharing aja, dan juga setelah itu kita latihan catwalk. Jadi orang yang nggak pernah catwalk tuh kayak kaku gitu. Jadi di hari pertama tuh kita juga diajarin gimana catwalk, gimana parade, gimana opening number. Number kan kayak kita perkenalan diri kan, jurusan mana. Nah itu kita di hari pertama tuh fokus di situ juga. Nah setelah hari pertama kita masuk ke hari kedua, karena di pada tahun ini tuh untuk masa karantinanya cuma sampai 2 hari. Nah di hari kedua tuh di sini juga inti banget, karena di sini tahapan dimana kita interview. Jadi kita diwawancara, interview. Jadi tuh kita ditanya-tanya, kamu siapa? Kamu kenali kah dirimu kayak gini kan ditanya pokoknya kenapa mau jadi duta, apa yang bakal kontribusi apa yang akan kalian berikan saat kalian terpilih menjadi duta kampus Polnes gitu. Jadi pertanyaannya tuh agak menakutkan dikit ya kan. Nah setelah pressure banget karena ini gimana ya ngejawabnya. Bahkan kita sebelum masuk wawancara tuh semua tuh deg-degan sampai tuh gimana ya nanti ya kita ditanya apa aja ya. Kita tuh belajar lah, cari materi lah, apa itu duta, tugas duta kayak apa, tanggung jawabnya seperti apa, betul-betul kayak sebelum masuk tuh semua keringat dingin interview karena kayak ini kayak interview kerja ya kan gitu. Nah setelah kita interview, masuklah di sesi penampilan bakat. Nah di penampilan bakat ini luar biasa. Dari semua angkatan yang 2024 ini bakatnya luar biasa, sangat luar biasa. Ada yang puisi lah, ada yang puisi sambil orasi, ini Bayu itu. Terus tuh ada yang nari, ada yang bahkan langsung nampilkan 3 bakat, nari, apalagi satu kungfu kak, apakah itu pokoknya ada lah. Nah itu terus dia juga puisi. Jadi banyak lah bakat-bakat yang luar biasa ternyata dari duta-duta 2024 ini. Pokoknya beda-beda, ada yang pidato bahasa Arab lah, ada yang jadi MC inilah, jadi MC yang di Istana Negara tuh. Itu pokoknya bakatnya sangat luar biasa. Nah setelah kita tampil bakat tuh masuk lagi ke sesi sharingnya tuh antara 2020 duta finalis 2024 sama duta 2022. Kan kemarin 2021 nih. Nah habis ini 2022 setelah sharing kita latihan lagi parade berpasangan. Nah di sini tuh di latihan parade berpasangan nih kayak tantangan gitu yang kayak punya cewek dibilang ini gimana, ceweknya marah nggak, terus yang paham yang punya cowok tuh ini cowoknya nggak marah kayak gitu kan kita perlu waspada ya kan, walaupun harus profesional kan gitu. Nah jadi tuh di situ tuh tahap-tahap gimana gitu pas kita udah latihan parade berpasangan. Kan kemarinnya tuh parade sendiri, nah ini parade berpasangan untuk nanti persiapan di malam grand final. Nah setelah latihan parade itu kita catwalk lagi, opening number lagi, latihan lagi kan. Nah setelah itu pulang. Nah setelah pulang masuk ke hari besoknya itu kita udah gladinya tuh dari pagi sampai malam. Karena kan hari Kamis tuh terakhir karantina. Jumatnya kita gladi dari pagi sampai malam. Kita tuh gladinya tuh mulai dari opening dance, gimana kita harus menguasai panggung. Opening dance kita dance tuh hafalnya, bayangkan dance-nya tuh agak-agak susah dikit, tapi kita harus hafal dalam 1 hari waktu itu yang singkat waktu yang sangat singkat. Setelah itu kita latihan opening dance. Nah kita latihan lagi untuk gimana menguasai audit ini kan, kita harus catwalk, parade berpasangan. Jadi tuh sangat menantang banget. Bayangkan dari pagi kita harus pakai heels. Terus tuh kita pegel banget pasti latihan. Pokoknya di hari Jumat tuh betul-betul sangat bisa dibilang capek ya, mau gimana ya karena harus dilewati ya kan, namanya udah tahap kita. Nah setelah Jumat, Sabtu kita rencananya tuh gak ada gladi karena itu harus istirahat untuk persiapan Sabtu malamnya di malam grand final. Tapi karena ada beberapa yang harus kita waspadai lagi, namanya kita takut ya kan. Betul, lebih baik mencoba duluan deh ya. Lebih baik kita tetap latihan. Jadi kita dari pagi sampai tuh latihan lagi sampai siang. Dari Sabtu tuh dari pagi Sabtu tuh sampai siang kita latihan lagi untuk mempermantap lah ya, dari opening dance-nya dan juga parade berpasangannya, parade sendiri-sendirian juga, itulah pokoknya. Nah setelah itu kita pulang lah di rumah masing-masing, siap-siap. Wah di sini sudah kita tuh kayak harus gimana mau mengeluarkan aura-aura ya, bisa menarik perhatian orang ya kan, karena di spoiler juga sama panitia bahwasanya nanti tamu-tamu kita tuh semua duta-duta dan bahkan
juri kami di malam grand final itu dari Putri Indonesia Kalimantan Timur yang mewakili keren Kalimantan banget. Timur. Jadi tuh di situ kita harus betul-betul tampil yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di situ kita pulang, setelah kita pulang kita dikasih waktu sama panitia untuk tiba di lokasi Jam 4. jam 18.00 maghrib, habis setelah sholat maghrib lah paling lambat kan. Ya di situ kita udah tiba semua, habis itu pas udah sampai di lokasi auditorium tuh di situ sudah rasa deg-degan udah muncul, takut, gemetar karena Iya. udah mulai rame nih ya kan, namanya kita audisi ya kan, pasti kita bakalan takut banget gitu kan menghadapi acara-acara ini. Nah habis itu setelah kita sampai di lokasi, kita persiapan untuk acara malam puncak grand finalnya. Nah setelah ya di acara malam itu ya berjalan sesuai dengan apa yang udah kita susun ya kan. Jadi ekspektasinya ya sesuai lah sama ekspektasi kita, sampai tiba kita dinobatkan menjadi winner Duta Kampus Polnes. Prosesnya tuh sangat panjang kalau mau diceritakan, itu dikit-dikit aja ya kan. Secara garis besar Iya, aja. secara garis besar aja. Luar biasa sih, udah bisa sampai di titik itu. Nah, boleh tahu nggak nih Kak, kalau Duta Polnes ini mengemban tugasnya itu berapa lama sih? Untuk Dari Kak Bayu dulu boleh dijawab. masa jabatannya itu. Iya, Iya. masa jabatannya. Kalau masa jabatan Duta Polnes itu setahun ya? Setahun kan? Setahun. Oke. Selama setahun itu ngapain aja perannya Duta Polnes terhadap kampus Polnes ini? Oke, baik. Untuk kalau masa jabatan tuh kita sebagai duta tuh masa jabatannya setahun. Nah, untuk peran-peran kita sebagai duta kampus, namanya duta ya, artis secara garis besar duta tuh kan brand ambassador. Iya benar. Brand ambassador ya kan. Jadi BA. kita nih ya BA-nya ke Polnes. Jadi kita nih orang-orang bisa dibilang ikonnya lah Polnes gitu. Kita harus bisa dibilang tampil di garda terdepan gitu. Apalagi sekarang kan masa-masa penerimaan mahasiswa baru kan. Nah, di iya, sini benar. perannya yang sangat besar sebenarnya duta kampus tuh harus keluar sosialisasi untuk mensosialisasikan apa namanya tentang kampus kita ini. Tapi kita harus memperlihatkan citra yang baik. Banyak sebenarnya peran duta kampus tuh, kita yang harus sebagai kalau ada acara di kampus tuh kita sebagai penyambut tamu, dan juga bukan hanya itu, duta tuh juga harus kayak acara mendampingi orang-orang besarnya kampus. Gak bisa lah kayak Iya. dibilang acara-acara yang melibatkan perusahaan besar lah sama kampus nih. Nah kita tuh harus ada di situ, mungkin entah kita jadi MC-nya lah, kita yang jadi panitia atau apa. Itu duta tuh sebenarnya perannya besar dalam kampus nih, cuman belum kelihatan aja. Nah di sini kami berusaha untuk bisa gimana supaya semua mahasiswa kampus Polnes ini bisa mengenal duta, karena masih banyak yang belum kenal duta. Banyak sih peran-perannya tuh, tugas-tugasnya selama setahun. Mungkin kalau cerita panjang deh, jadi kita kasih spoiler aja gitu sebagai Iya, brand spoiler ambasadornya dikit ya. ya kan. Nah tadi itu kan ada peran kalian untuk memikat lah mahasiswa-mahasiswa baru itu, rencana kalian planningnya seperti apa? Mungkin goes to school atau mungkin lewat media sosial Iya, mungkin? atau sosialisasi Iya, ke maba-maba sosialisasi. yang Nah ya itu kalau untuk terkait itu, kita dari Duta 2024 udah menyusun beberapa program kerja, karena ini udah masanya dimana kita harus melakukan hal-hal tersebut. Dan memang kami udah nyusun guys to school kan. Untuk proker itu ada, kita udah mulai susun dari sekarang. Dan juga kita, tapi kan mengurus ke sekolah kan gak mudah ya kan, karena kita harus mencari waktu di mana kita juga kan kuliah, terus mereka juga sekolah kan. Nah itu ada proker kita, dan juga kita bukan hanya langsung turun, kita juga memperkenalkan kampus Polnes tuh lewat media sosial, karena bisa kita tahu sekarang tuh orang tuh Lebih banyak waktunya di lebih sosial banyak media. tuh untuk bermedia sosial kan. Jadi kita dari angkatan 2024 tuh udah buat TikTok, akun TikToknya Duta Kampus Polnes, dan juga kita bakalan banyak mengupdate tentang edukasi-edukasi di akun sosial media kita, mulai dari perkenalan tentang kampus kita ini, kampus hijau tercinta, dan juga di akun TikToknya mungkin kita bakalan kasih kayak edukasi-edukasi sebagai seorang mahasiswa itu gimana. Itu sih kalau peran-peran kita.
Nah, setelah terpilih nih kan jadi pemenang Duta Polnes tahun 2024, ada nggak sih pengalaman yang paling membekas diingatan gitu? Yang bikin kayak kalau aku nggak masuk Duta Polnes mungkin aku nggak bakal ngerasain ini. Nah, bener itu. Gimana? Mungkin Untuk Kak dari Bayu Kak dulu. Bayu dulu. Yang berkesan lah ya. Yang paling berkesan sih pas sih penyebutan nama winner sih. Soalnya itu kan jabatan kan, hadap-hadapan berjabat tangan. Terus kayak nama kami itu sama-sama ada Muhammadnya gitu. Yang satu Muhammad Ikhwan, saya Muhammad Bayu gitu. Nah, kayak nggak pede lah, ibaratnya lebih bagus lah dia daripada saya, lebih pantas lah ibaratnya. Jadi sambil salaman itu sambil ngobrol sama dia kan suara gak kedengaran tuh kayak kayaknya kamu nih gitu. Tapi dia juga bilang gitu kamu kayaknya ya saling tunjuk-tunjukkan. Tapi tuh pedenya kayak ke dia aja. Jadi kayak pas proses salaman itu gak ada harapan sama sekali, kayak gak berharap, memang ya udah setidaknya udah megang runner up 1 lah, juara 2 gitu. Udah lumayan banget dong, udah untungin buat jurusan kan. Jadi pas dipanggil Muhammad itu ya sudah Mikirnya dia malah Muhammad mikirnya yang dia. satunya, iya. Iya dia, saya pikirnya dia kan. Oh ya sudah dia. Terus pas dengar jurusannya, jadi pas setelah Muhammad itu gak kedengaran kayak karena memang berisik kan, teriak udah teriak duluan kan, penonton itu udah teriak duluan kayak Iya, duluan ya. Jadi ya setelah dengar Muhammad namanya tuh gak kedengar. Tapi pas dengar jurusannya teknologi informasi kayak wah gitu, kayak sempat nge-freeze sedikit gitu, kayak kaget masih ini beneran gitu. Masih nggak Itu- nyangka. Iya gitu, kayak itu kalau semisal kemarin berkeras buat nolak kayak sih, sayang sih, jujur sayang sih, nggak bisa ngerasain shocknya itu. Bener. Sayang kalau nolak terus untuk nerima sih. Itu dari saya ya. Kalau Kak Indah nih gimana? Mungkin kalau pengalaman berkesannya pasti kita sebagai seorang winner ya pas kita dinobatkan ya kan. Bahkan saya juga sama, kalau kita berpegangan tangan dengan pasangan yang cewek runner up 1, teman saya Daryl. Nah di situ tuh saya tuh bisa dibilang mempercayai diri nggak juga ya, karena Daryl juga orang yang berkualitas kan. Saya bilang ini kamu gitu. Ini kamu Sama pasti juga ya, tunjukkan ya. Tapi tuh tiba di mana pas udah diucapkan Indah Wardana sebagai winner, di situ teriak-teriakan tuh sampai bikin saya tuh nge-lag dulu. Ini betul saya Kak gitu, betul saya. Habis itu setelah pas udah dipasangkan salempang, di situ saya nangis. Bisa dibilang nangis terharu ya, bisa udah sampai berada di titik ini. Habis itu saya pelukan sama Daryl, dan dari pengalaman saya dinobatkan menjadi winner, di situ saya banyak mengenal orang-orang yang sangat hebat dan luar biasa. Karena saya jadi winner, saya udah kenal sama dengan duta pariwisata, bahkan dengan Putri Indonesia Kalimantan Timur pun, karena di ajang duta ini dan dinobatkan menjadi winner tuh udah ikatan kita tuh udah, dan sangat kayak udah saling kenal banget kan, padahal cuma ketemunya pas di malam grand final. Dan bahkan bukan hanya Putri Indonesia duta pariwisata, tapi semua duta-duta yang ada di Kalimantan, bahkan putra-putri Unmul. Jadi kita tuh karena dinobatkan atau karena mengikuti audisi ini bertemulah dengan orang-orang hebat. Jadi tuh pengalamannya paling berkesan di malam itu, malam grand final gitu. Sebagai duta berarti menambah relasinya luas banget ya, Kak? Sangat luas karena pengalaman kemarin kan ada pemilihan duta pemuda Kalimantan Samarinda ya kan. Nah itu tuh kita semua duta tuh diundang. Nah di situ lagi ajang kita menambah relasi gitu. Di situ kita ketemu dengan orang-orang hebat, bahkan bukan cuma duta-duta aja, tapi dari sistem pemerintahan pun yang kayak kepala yang pariwisata lah, pemuda, pokoknya yang orang-orang pemerintah itu kita kenal semua. Karena jadi duta tuh relasinya memang sangat luar biasa, dari satu orang lagi, habis itu ketemu lagi dengan orang ini, habis ketemu lagi dengan orang baru, sungguh luar biasa. Terus relasinya tuh sama orang-orang hebat, tapi kadang kita insecure gitu. Ini nih udah hebat banget nih udah Putri Jep, ini udah pengalamannya banyak, ini kita masih langkah awal. Tapi gak apa-apa, itu kita harus belajar sama orang-orang itu. Iya benar itu. Nah itu tadi kan insecure tuh. Ada gak sih motivasi dari Kak Bayu sama Kak Indah untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang kok misalnya masih insecure sama dirinya, apalagi mau
Silakan Belanda. ikut duta Polnes tapi masih ini Ragu-ragu gitu. iya. 50-50 lah ya. Oke, mungkin kalau dari saya ya, motivasi untuk semua mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, terus Politeknik Negeri Samarinda bukan cuman ini ya, tapi semua mahasiswa lah. Memang kita sebagai manusia pasti ada merasakan titik di mana kita insecure Iya, karena iya, melihat pasti orang. sih ya. Tapi kalau dari saya belajar, saya nggak melihat orang yang di atas saya, maksudnya jauh lebih baik daripada saya, tapi saya melihat orang yang berada di bawah saya, dan saya menjadikan orang yang berada di atas saya tuh sebagai motivasi bahwasanya saya bisa berada di titik ini. Tetapi berada di titik ini bukan hanya cuma ngomong bahwasanya kita berada di titik ini, tetapi kita harus terus belajar dan terus berproses dalam hal kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita memang untuk belajar dan terus berproses dalam hal kebaikan itu pasti bakalan dipermudah, pasti bakalan ada jalannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, insecure boleh, tapi jangan jadikan insecure kalian sebagai penghalang kalian untuk mengupgrade diri kalian menjadi orang yang lebih baik. Wah, keren banget nih Kak Indah. Kalau dari Kak Bayu nih? Kalau dari saya, motivasi untuk orang yang mau masuk duta ya. Iya. Untuk orang yang mau terjun masuk ke dalam dunia duta itu, buat kalian yang merasa ragu ya, kalau kata saya sih jangan. Karena kenapa? Apa hal yang kalian raguin itu bakal ngebuat hambatan gitu, menjadi hambatan dalam proses kalian yang mau menjalani sesuatu hal. Apapun itu, bukan cuma tentang duta. Jadi semuanya hal baik yang bakal kalian lakuin jangan dilakukan secara setengah-setengah, jangan ragu lah. Kalau semisal udah ada keinginan dan menurut kalian itu hal yang bagus, ya sudah, kalian jalan aja, karena kalian sendiri gak bakal tahu gitu kebaikan apa, kayak feedback apa yang bakal kalian dapat di proses kalian menjalani hal tersebut gitu. Ya intinya terus semangat lah. Intinya jangan merasa tertekan lah sama rasa insecure. Ya memang saya juga ada sih perasaan insecure, cuman ya setelah mulai bergabung kan, setelah mau beradaptasi ya pelan-pelan mulai hilang lah gitu. Jadi mulai bisa ngimbangin yang lainnya gitu. Pokoknya jangan pesimis, harus optimis, dan semua orang bisa menjadi duta tergantung dari niat dan prosesnya. Itu sih. Itu dia. Keren banget. Wah, nggak kerasa ya, sudah lama kita berbincang dan sharing-sharing nih bareng Kak Indah dan Kak Bayu. Terima kasih buat Kak Indah dan Kak Bayu yang sangat luar biasa ini ya. Kasih tepuk tangan dulu dong, boleh buat Indah dan Kak Bayu. Terima kasih kembali. Kami juga berterima kasih sih ya sama teman-teman Ujur nih udah mau mengundang kami untuk sharing-sharing. Semoga apa yang kami sampaikan tadi, saya dan juga rekan saya Bayu tuh bisa untuk memotivasi semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Samarinda untuk tetap mau menjadi duta, karena duta itu betul-betul banyak feedback yang bakalan kita rasakan. Oke, terima kasih ya, terima kasih juga ya Kak. Berakhirlah sudah podcast Bebujur hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bebujur, berbincang bareng Ujur.